Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 601-605. Begitu hasilnya diumumkan, sorakan muncul di antara penonton Tiongkok. Oh, luar biasa. Jericho Lee juga telah didiagnosis. Dia duduk, dan dia berhasil. Sulit dipercaya dia membuat diagnosis yang benar. 10 detik dapat mendiagnosis dengan benar. Apakah ini masih manusia? Ini adalah kelahiran kembali dokter yang ajaib, dia menang. Dia dokter yang lebih baik. Ola bergema dengan sorak-sorai penonton Tiongkok, sementara semua penonton di negara dingin itu mati rasa, satu persatu seolah-olah mereka layu dan tidak bisa berbicara sama sekali. Ini kebalikan dari adegan ketika penonton bersorak di awal. Mo Lingyan menatap Jericho Lee, menunjukkan senyum cinta dan percaya diri. Dia tahu bahwa pria ini tidak pernah mengecewakannya. Orang ini benar-benar melakukannya. Yang Ping membuka mulutnya lebar-lebar. He Longyan dan Yin Qiang menelan ludah mereka, saling memandang, dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Sepertinya aku kehilangan penglihatanku. Saya tahu bagaimana murid yang diterima Lao Chang bisa begitu sederhana. 10 detik, bahkan saya tidak bisa melakukannya begitu cepat. Kejeniusan macam apa yang diterima Master Chang? Hati mereka bersemangat dan rumit. Untuk sesaat, mereka iri pada Chang Xuande. Mereka juga ingin menerima murid magang yang begitu berbakat. Namun, ketika mereka bersemangat, tuan rumah masuk tengah panggung, sambil memegang mikrofon, berkata, mohon diam. Saya belum selesai membaca diagnosa Dr. Jericho Lee. Apa? Penonton terkejut. Wilson meraih tangan mikrofon dan sedikit gemetar. Dia berkata dengan penuh semangat di sepanjang air liur. Kelima, gejala awal sirosis hati. Keenam, patah tulang kaki kanannya belum pulih sepenuhnya saat ia berusia 20-an. Ketujuh, meskipun dia sudah berhenti minum, dia tidak membuangnya. Kadang-kadang, dia mabuk. Terakhir kali 2 bulan lalu berujung pada sakit mah. Kedelapan, kekurangan ki ginjal, gangguan kerja dan istirahat, tidak memperhatikan penyesuaian kerja dan istirahat, dalam waktu 6 bulan gejala sirosis hati akan muncul sepenuhnya, dapat mengakibatkan kematian mendadak. Satu demi satu, hasil diagnosa dibacakan, sehingga membuat heboh seluruh penonton. Mereka kaget dan ragu. Kok bisa? Minum dapat didiagnosis. Itu omong kosong, itu benar. Bahkan penyakit mah yang saya derita 2 bulan lalu bisa disembuhkan. Saya tidak percaya, itu hanya omong kosong. Bisakah Anda merasakan penyakit itu dalam waktu setengah tahun? Anda mungkin juga mengatakan bahwa Anda adalah makhluk abadi yang hebat. Semua penonton bertanya-tanya, bukan karena tidak mau percaya, itu terlalu berlebihan. Pasalnya, penyakit bisa diprediksi dalam waktu setengah tahun, sama seperti memprediksi masa depan. Tapi siapa yang punya kemampuan memprediksi masa depan? Jericho Lee berbicara omong kosong. Li Tianhua yang tidak dapat ditoleransi berdiri, mengertakkan gigi dan ragu-ragu, konyol. Ini adalah hal yang paling penting di dunia. Apakah menurut Anda semua orang bodoh? Kapan diagnosis denyut nadi menjadi ramalan? Apakah Anda ingin menguji 8 karakter untuk dihitung oleh orang lain? Pernikahan Li Zixin berdiri dan menatap Jericho Lee dari dekat, lalu berkata dengan sinis, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Hanya karena Anda memiliki keahlian dalam diagnosis denyut nadi tidak berarti Anda dapat menipu dunia dan berbicara omong kosong. Awalnya, waktu Anda sangat singkat dan diagnosisnya akurat. Kami dapat menghitung Anda sebagai pemenang. Tapi saya tidak menyangka Anda begitu terang-terangan dan mempelajari gaya meramal itu. Itu obat yang menghina. Oh, menghina obat. Kenapa Jericho Lee tidak tersenyum? Pengobatan adalah masalah yang sangat serius. 1 adalah 1, 2 adalah 2. Jika ada penyakit pada pasien, itu adalah diagnosis langsung. Namun Anda telah menambahkan banyak penyakit pada pasien yang tidak ia derita. Jika Anda pergi ke praktik kedokteran, Anda mungkin adalah tipe dokter berhati hitam yang ingin menemukan penyakit untuk pasiennya meskipun dia tidak mengidapnya. Li Zixin mengenakan topi besar. Semua penonton menahan napas. Jika topi dokter jantung hitam itu terpasang erat, maka karir medisnya akan berakhir. Sungguh kejam. Jericho Lee tidak mengubah wajahnya, mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya mengayun dengan lembut. Apakah tindakan ini familiar? Tindakan merasakan denyut nadi. Karena Anda terus berbicara kepada saya bahwa penyakit pasien dapat didiagnosis dengan diagnosis denyut nadi, apa yang salah dengan diagnosis tanganku? Haha, sepertinya yang kamu sebut ahli memang seperti ini. Itu semua hanyalah sekelompok dukun yang tidak kompeten. Begitu kata, dukun, diucapkan, penonton dipenuhi dengan suara udara pengkondisian. Apa katamu? Wajah Li Zixin terkejut dan dia hampir pecah. Kalian semua dukun. Tidak bisakah kalian memahami orang lain? Jericho Lee memutar matanya dan mencibir pada tuan rumah, dan berkata sambil tersenyum, tuan rumah, telepon pasiennya sekarang. Apakah diagnosis saya benar? Tanyakan saja langsung pada pasien. Beberapa orang tidak menitikkan air mata ketika mereka tidak melihatnya. Peti mati. Lalu saya harus menamparkan mereka dengan keras agar sekelompok dukun memahami apa keterampilan medis yang sebenarnya.
Kata-kata agresif dan arogan membuat wajah Li Zaixin pucat. Sungguh obat tradisional Tiongkok yang tangguh, berani mengatakannya. Bukankah dia takut akhirnya mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri? Wilson segera memanggil staf dan memanggil pasien itu kembali. Pasien duduk kembali di kursinya. Awalnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai staf menjelaskannya. Dia melihat diagnosis Jericho Lee dan segera berseru kaget, "Ya Tuhan. Diagnosisnya benar sekali. Kakiku benar-benar patah sebelumnya, dan bekas luka di kakiku masih ada." Dia menggulung kaki celananya dengan penuh semangat dan membuat bekas luka di kakinya sedikit memudar seiring berjalannya waktu, namun tetap lebih menarik perhatian. Mendesis. Terdengar suara AC di seluruh ruangan, lalu terdengar suara horor yang terus-menerus. Bagaimana mungkin? Kakinya benar-benar patah. Dia menjalani operasi. Bekas luka tidak mungkin palsu. Jericho Lee benar sekali. Patah tulang kaki kanan benar, maka diagnosis lain juga pasti benar. Luar biasa. Setelah cedera yang begitu lama dapat didiagnosis, ya Tuhan. Mereka terkejut, tetapi Li Tianhua hampir pingsan. Menghadapi fakta besi yang sama, dia tidak dapat lagi menemukan kata-kata keraguan, tetapi sangat ingin menemukan cara untuk mendapatkan masuk. Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bukan seorang dukun sekarang. Li Tianhua tersipu dan tidak dapat membantah. Pada saat ini, pasien menangkap Jericho Lee dengan penuh semangat dan berkata dengan tidak jelas, "Dokter, kamu sungguh hebat. Saya tidak percaya kaki saya patah di usia 20-an. Anda dapat mendiagnosisnya. Hampir 20 tahun telah berlalu." Li Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Karena keterbatasan kondisi medis dan kondisi ekonomi Anda, patah tulang kaki Anda tidak mendapatkan perawatan yang baik dan penyembuhannya juga tidak terlalu baik. Terkadang di hari hujan, kakimu masih terasa sakit kan? Ya, ya. Dokter, kamu adalah dewa. Saya tahu itu." Pasien begitu gembira sehingga dia berkata, "Dan saya minum terlalu banyak. Ketika saya masih muda, saya sangat suka minum. Kemudian, saya berselisih dengan istri saya dan berhenti minum. Hanya saja hati saya selalu memiliki sedikit ketergantungan. Kadang-kadang saya minum 2 cangkir secara diam-diam. Saya minum terlalu banyak 2 bulan yang lalu. Saya dulu dirawat di rumah sakit karena sakit mah dan hampir kehilangan nyawaku." Bab 602. Ya Tuhan, apakah diagnosisnya benar? Minum beberapa bulan yang lalu bisa didiagnosis. Bukankah itu palsu? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semua curiga Jericho Lee yang mengundang pasien tersebut. "Dokter, Anda bilang saya punya gejala sirosis hati, yang akan muncul dalam waktu setengah tahun, dan bahkan kemungkinan kematian mendadak." Pasien itu meraih tangan Jericho Lee dengan penuh semangat dan memohon, "Dokter, Anda harus membantu saya." Jericho Lee tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, karena saya telah mendiagnosisnya untuk Anda, tentu saja saya tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Ketika permainan selesai, saya akan mengatur perawatan untuk Anda." Sangat gembira dan berkata, "Bagus. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak." Adegan hening, dan suara jarum terdengar. Semua orang memandang Jericho Lee, yang ringan dan tersenyum, dan sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa denyut nadi seseorang bisa begitu kuat sehingga mereka belum pernah mendengarnya. Apakah ini masih seorang dokter? Sungguh monster. Mo Lingyan menunjukkan senyuman yang menyentuh dan menangis kepada pembawa acara di atas panggung. "Tidakkah kamu segera mengumumkan hasil kompetisi?" Segera setelah Wilson terbangun dari mimpinya, dia mengumumkan, "Tes denyut nadi pertama, Dr. Jericho Lee dari Huaxia menang. Saya tidak percaya bahwa 3 jari dapat mendiagnosis denyut nadi lebih akurat daripada peralatan medis modern. Ini membuka mata. Selamat kepada Dr. Jericho Lee." Semburan sorak-sorai pecah di antara penonton. Penonton Tiongkok sangat bersemangat, melambai dan berteriak. Sebaliknya, di antara penonton di negara yang dingin, semua orang seperti terong, layu. "Saya pikir saya telah memenangkan kemenangan, tetapi saya tidak menyangka lawan saya mengambil keterampilan medis tingkat tinggi dan memberi mereka pelajaran." Tentu saja, Li Tianhua sendiri adalah yang paling tidak bisa diterima. Dia merosot di kursi dengan wajah seperti abu dan bibir bergetar. Jelas, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Untuk waktu yang lama, dengan mata merah, dia berteriak pada Jericho Lee, "Saya tidak percaya. Anda tidak hanya dapat mendiagnosis penyakit pasien, tetapi juga penyakit masa lalunya, dan bahkan memprediksi penyakitnya di masa depan. Anda kaya raya teller. Kamu membuat misteri." Tiba-tiba, penonton terdiam. Semua orang memandang Li Tianhua, yang kehilangan sopan santun, dan tidak berkata apa-apa. Mendesis. Jericho Lee mendengus meremehkan dan mengejek, "Ini benar-benar jelek. Saya tidak mampu untuk kalah." Bukankah beberapa orang terlihat lebih seperti mereka tidak mampu untuk kalah? Saya masih mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda melepaskan keterampilan medis lainnya dan berspesialisasi dalam diagnosis denyut nadi, Anda benar-benar berada di jalan yang bijaksana? Benar-benar salah. Pengobatan tradisional Tiongkok selalu sistematis. Saya baru saja merasakan denyut nadi dan menyentuh tulang. Bagaimana tidak? Tahu penyakit apa yang dia derita?
Di mata saya, jika dia terbuat dari kaca, bagaimana saya tidak bisa menebak penyakit apa yang akan dia derita? Sebuah lelucon sanggahan membuat Li Tianhua tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar hebat dan dia duduk dengan putus asa, benar-benar kalah semangat juangnya. Apakah salah jika saya melepaskan keterampilan medis lainnya dan berspesialisasi dalam diagnosis denyut nadi? Dia mulai meragukan kehidupan dan jalur medis yang telah dipilihnya. Penampilannya membuat penonton semakin tertekan dan bingung. Wajah Li Zixin suram melihat momentum Han Fang benar-benar kewalahan, dia sangat marah dan minum dengan dingin. Li Tianhua, jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Kalah dalam permainan adalah hal yang wajar. Berdirilah dari kekalahan. Kita baru saja kalah di kompetisi pertama, dan masih ada peluang di belakang. Don, jangan berkecil hati ini membuat Li Tianhua merasa lebih baik. Ya, dia kalah di game pertama, tetapi masih ada game lain di masa depan. Mereka masih memiliki peluang. Melihat reaksi Li Tianhua, Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Begitukah sebuah produk benar-benar dokter yang bijak? Barang paralel. Mereka semua mengambil jalan yang salah dan masih belum tahu bagaimana harus berefleksi. Dia layak menjadi orang miskin. Dia sombong dan cuek, dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Introspeksi diri. Jericho Lee. Mo Lingyan tidak tahu kapan, pergi ke tepi panggung. Mendengar ini, Jericho Lee menoleh dan mengerutkan kening, mengapa kamu di sini? Kemarin, dia seharusnya membuatnya sangat jelas. Kenapa wanita ini masih saja mengganggu? Aku sudah mempertimbangkan apa yang kamu katakan kemarin, dan aku tahu aku tidak melakukannya dengan benar. Sekarang Anda sudah masuk ke dalam permainan, tunggu sampai selesai. Mo Lingyan mundur ke satu sisi dengan bijak, yang membuat Jericho Lee menghela nafas lagi. Mulai game kedua. Li Zixin, yang tidak sabar, mendesak tuan rumah dengan keras. Wilson dengan cepat mengarahkan mikrofon ke mulutnya, sekarang untuk kompetisi kedua, akupuntur. Pertama-tama, mari perkenalkan dokter yang berpartisipasi dari kedua belah pihak. Tentu saja, dokter. Jericho Lee adalah orang yang ada di Huaxia. Dan sisi dinginnya dikenal sebagai Raja Jarum bergelar Dokter Jenius, Dokter Jin Enming. Selamat datang, penonton di negara dingin langsung bersorak-sorai. Jin Enming, yang berusia lebih dari 50 tahun tetapi terlihat tampan, berdiri dengan sopan dan berjalan ke tengah panggung. Ini adalah Oba, yang dewasa dan menawan dalam drama kimchi. Begitu dia muncul di atas panggung, dia langsung menimbulkan teriakan banyak wanita gila. Dalam hal ini, Jericho Lee sedikit merasa jijik. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun dengan wajah penuh krim. Apakah itu menjijikkan? Direktur Yin, orang ini agak aneh. Tahukah Anda detailnya? He Longyan bertanya dengan suara rendah. Yin Qiang mengangguk, saya tahu sesuatu. Pria ini berasal dari keluarga dokter Han di negara dingin. Dia menerima pendidikan kedokteran yang ketat sejak kecil. Selain itu, dia memiliki bakat tinggi dalam akupuntur dan moksibusi, dan dia telah menunjukkan bakatnya. Awal. Dikatakan bahwa pada usia 30, dia mencapai bidang pengobatan Ming dan mewarisi keterampilan unik keluarga, tusuk jarum kepingan salju Tianyun. Persis seperti ini. Dia dikenal sebagai Raja Tusuk Jarum di Kerajaan Dingin dan memiliki keahlian yang hebat. Reputasi. Sangat kuat. Itu tidak terlihat seperti karakter yang sederhana. He Longyan menghela nafas. Jericho Lee mendengarkan diskusi keduanya, dan hatinya hanya terasa lucu. Raja Jarum. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Zai Suo, yang terkenal dengan akupuntur dan moksibusi, setelah mendengar ini. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan cahaya di depannya redup. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Jin Enming mendatanginya dan menatapnya dengan tatapan menghina. Wah, kamu pasti kalah. Yang jarang terjadi adalah Jin Enming bisa fasih berbahasa Mandarin. Alis Jericho Lee lancip dan wajahnya acuh tak acuh, oh. Benarkah? Kuharap kamu tidak berbicara seperti itu, lalu kamu kalah. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Jin Enming tenggelam, gigi tajam dan mulut yang tajam. Giliranmu yang tampil di atas panggung. Manjakan dirimu dengan baik. Jericho Lee tertawa dingin. Saya tidak tahu kenapa. Dia selalu baik dan baik kepada orang lain. Saat dia bertemu dengan orang-orang malang ini, kata-katanya semakin kasar. Mungkin dia secara tidak sadar merasa muak dengan orang-orang yang dingin, jadi kata-katanya gayung bersambut, sengaja memilih-milih. Bab 603. Akan kutunjukkan padamu apa itu obat yang sebenarnya. Jin Enming meninggalkan kata-kata arogan dan menoleh ke pasien. Jericho Lee memutar matanya dan mengatakannya seolah-olah kamu telah menang. Lebih baik dari akupuntur. Ini mungkin kontes terlucu yang pernah dia ikuti. Ketika dia masih muda, dia belajar pengobatan tradisional Tiongkok dengan kakeknya. Yang paling banyak dia pelajari adalah akupuntur dan moksibusi, dan yang paling banyak dia pelajari adalah akupuntur dan moksibusi. Setelah mendapatkan Alkitab pengobatan, dan bahkan mempelajari keterampilan medis dari Chang Xuande, akupuntur dan moksibusi adalah yang paling populer. Dalam akupuntur dan moksibusi, dia telah mencapai titik jauh melampaui Mingi biasa, dan bahkan Tianyi yakin dia tidak akan kalah. Belum lagi dia memiliki berkah Qi yang nyata dalam akupunturnya, yang merupakan metode uniknya.
Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hal akupuntur dan moksibusi, saya khawatir jika kita melihat seluruh Tiongkok, kedua belas tabib suci itu akan lebih baik darinya. Di manakah Raja Jarum omong kosong kerajaan yang dingin, siapa yang pantas membandingkan akupuntur dengannya? Candaan. Ekspresi menghinanya sepenuhnya tertulis di wajahnya, yang membuat dia Longyan dan Yin Qiang tidak berdaya. Jericho Li, meskipun kamu pandai akupuntur, kamu tidak bisa meremehkan Jin Enming, Longyan mengingatkan dengan suara yang dalam. Ya. Jin Enming, dalam akupuntur saja, telah lama melampaui tingkat pengobatan Ming, dan mungkin telah mencapai tingkat pengobatan alami. Hanya sedikit praktisi pengobatan Tiongkok di Tiongkok yang dapat mengalahkannya. Yin Qiang juga mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Membujuk. Jika kamu meremehkan kecerobohan musuh, kamu bisa saja jatuh ke tangannya di game kedua. Kerugiannya tidak sebanding. Jangan pamer sebentar, meski karakter negara dingin ini sudah tidak bagus lagi. Menghadapi bujukan sabar mereka, Jericho Li mengangguk sambil tersenyum, saya tahu, saya akan berhati-hati. Tidak nyaman baginya untuk mengatakan beberapa hal, jadi dia hanya bisa asal-asalan. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan staf, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun duduk di tengah panggung. Dia terlihat biasa saja, kurus dan pucat. Dia terlihat kekurangan gizi untuk waktu yang lama. Kondisi mentalnya sangat tertekan dan rambutnya jarang. Kulit tungkai dan kaki sangat kasar, buku-buku jari tebal, dan tungkai serta kaki bengkak. Sangat sulit baginya untuk berjalan, dan dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa di setiap langkahnya. Orang bijak dapat melihat bahwa penyakitnya cukup rumit. Dia memiliki lebih dari satu penyakit. Pembawa acara Wilson membacakan, kondisi pasien ini rumit dan cukup istimewa. Pertama-tama, dia berusia 41 tahun. Sekitar 6 tahun yang lalu, dia menderita penyakit aneh dan dikirim ke rumah sakit untuk diagnosis influenza akut. Kemudian dia diobati sesuai flu, tapi tidak kunjung sembuh. Setelah penyakit bertambah parah, banyak terjadi fenomena alergi, pola makan perlu dikontrol dengan ketat, karena malnutrisi jangka panjang menyebabkan atrofi otot, edema hidronefrosis. Saat ini, sulit untuk bergerak. Seringkali saya hanya bisa duduk di kursi roda. Sedangkan untuk penyakit spesifiknya, sulit untuk membuat diagnosis lengkap di banyak rumah sakit. Sekarang kondisi pasien bergantung pada diagnosis dua dokter yang berpartisipasi. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang, dan semua orang menahan napas dan memperhatikan pasien dengan cermat. Mendengar perkenalan pembawa acara saja, mereka merasa penyakit pasiennya terlalu rumit untuk dibayangkan. Bisakah pasien seperti itu disembuhkan? Setelah menyaksikan kondisi pasien saat ini, wajah Jin Enming setenang air, dan dia tidak melihat sedikit pun kebingungan. Dia mengeluarkan jarum perak bersamanya di dalam kotak obat, tampak tenang dan tenang. Melihatnya lagi, dia meletakkan 3 jari di pergelangan tangan kanan pasien. Setelah 3 atau 5 menit diagnosis denyut nadinya, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Orang-orang terkejut melihatnya seperti ini. Apakah dia yakin bisa menyembuhkan penyakit sesulit itu? Klik. Jin Enming membuka kantong jarum perak dan mengeluarkan jarum perak yang panjangnya sekitar 2 kaki, yang membuat orang-orang di tempat kejadian berteriak. Ya Tuhan! Jarum perak yang panjang sekali. Bukankah itu terlalu berantakan? Aku takut jarum perak panjang itu akan langsung menusuk orang itu sampai mati. Mengerikan. Secara umum akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok kebanyakan dimulai dengan jarum yang pendek, karena jika kekuatan jarum yang panjang tidak tepat maka akan mudah menimbulkan kerugian bagi pasien. Sebaliknya, risiko jarum pendek lebih kecil dan lebih mudah dikendalikan. Menghadapi seruan orang-orang, Jin Enming menutup telinga. Dia menoleh dan melihat ke arah Jericho Li. Dia menemukan bahwa Jericho Li menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dingin, setelah saya memasang jarum, saya akan melihat apakah Anda masih bisa tertawa. Berpikir kembali, dia segera mendisinfeksi jarum perak dan melakukan persiapan dengan tertib. Ketika pasien di kursi roda melihatnya mengayunkan jarum perak sepanjang 2 kaki, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Jangan takut. Jarum perak ini digunakan untuk menyelamatkan hidupmu, bukan menyakitimu. Di bawah akupunturku, banyak orang telah disembuhkan. Kamu harus percaya padaku. Kata-kata Jin Enming penuh keajaiban, yang membuat pasien merasa nyaman. Dengan senyuman di wajahnya, Jin Enming menyeka jarum perak itu dengan baik. Pada saat pasien rileks, dia meraih tangannya, meremas jarum perak dan memukulnya dengan keras ke telapak tangannya. Puff. Jarum perak sepanjang 2 kaki itu langsung menembus seluruh telapak tangan. Seluruh penonton kaget dan penonton tak kuasa menahan teriakannya. Tubuh pasien bergetar hebat, dan wajahnya berkerut ketakutan, tanganku, tanganku. Jarum perak langsung menusuk tangan, kan? Bukankah itu kejam? Betapa buruknya. Saya tidak berani melihatnya. Wajah semua orang berubah, dan bahkan beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir tidak dapat mengendalikan rasa takut mereka. Dialah Longyan dan Yin Qiang yang sangat tenang, wajah keduanya berwibawa, dan mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Melalui metode akupuntur titik, Jin Enming dapat menemukannya dengan sangat akurat, teknik jarumnya cepat dan tajam, tanpa hambatan apapun.
Untuk menemukan titik akupuntur, pengobatan tradisional Tiongkok harus meraba-raba dalam waktu yang lama, namun tertinggal jauh dari pengobatan tradisional Tiongkok. Obat, ya. Pantas saja orang ini begitu terkenal. Teknik tusuk jarumnya yang tepat lebih baik daripada banyak dokter Tiongkok kuno yang telah memperkosa TCM selama 20 atau 30 tahun. Mereka juga merupakan tokoh nomor satu di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Tentu kita bisa melihat kepiawaian Jin Enming. Orang awam menganggapnya menakutkan, namun para ahli menganggapnya luar biasa. Kali ini, Jin Enming mencubit perak panjang jarum, membersihkan dan mendisinfeksi, mengarahkannya ke titik akupuntur tangan pasien yang lain, dan menusuknya lagi. Penonton dipenuhi dengan seruan. Ini asteris tidak menyerah, Jin Enming mengambil 5 atau 6 jarum perak dengan panjang yang berbeda satu demi satu dan menempelkannya di lengan dan punggung tangan pasien. Mereka tampak mengerikan. Semua penonton merasa mati rasa, tetapi segera ketakutan mereka berubah menjadi kejutan yang mendalam. Kakiku sepertinya memiliki kekuatan. Saya juga bisa mengangkat tangan. Pasien berseru kaget dan tidak percaya, mengabaikan rasa sakit yang parah di telapak tangan dan punggung tangan. Awalnya, meski tangannya masih terasa, namun tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dia hanya bisa roboh ke satu sisi. Sekarang dia bisa mengangkat dan meringkuk jari-jarinya. Itu sangat mengejutkannya. Selama saya terus mengobati, otot Anda mengalami atrofi, edema, dan semua penyakit akan sembuh. Beri saya waktu 1 bulan. Kata-kata Jin Enming heroik dan mencerahkan. Bab 604. Semua orang bersemangat dan mulai membicarakannya dengan cara yang luar biasa. Sulit dipercaya. Saya telah menderita penyakit aneh selama beberapa tahun, dan penyakit ini efektif hanya dalam 10 menit. Apakah itu bohong? Benar-benar layak menjadi raja akupuntur terkenal di negara dingin. Dia memiliki pencapaian luar biasa dalam akupuntur dan moksibusi, dan tangannya kembali kepegas. Bisakah Jericho Lee memenangkan lawan seperti itu? Saya melihatnya tergantung. Ada suara kekhawatiran di antara penonton Tiongkok. Jelas sekali bahwa keterampilan medis Jin Enming telah mengguncang kemenangan mereka. Sekalipun Jericho Lee lebih kuat, bagaimana dia bisa memenangkan raja akupuntur yang begitu hebat? Sorak-sorai penonton menghilangkan kesuraman. Sebelum kompetisi pertama kalah dari Jericho Lee, yang membuat mereka semua sangat sedih, kini kompetisi kedua, Jin Enming menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba membuat semua orang melihat harapan untuk menang. Li Zixin dan yang lainnya juga menunjukkan rasa lega. Mereka membutuhkan banyak usaha untuk mengundang Jin Enming kali ini. Kalah di game pertama, membuat mereka sangat kesal, kini Jin Enming menunjukkan keterampilan medis yang kuat, tidak diragukan lagi memberi mereka suntikan kardiotonik. Situasinya tidak bagus. Jika Jin Enming benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa, saya khawatir dibutuhkan banyak usaha untuk menang. Meski percaya pada Jericho Lee, mereka tidak berani menjamin Jericho Lee akan menang menghadapi musuh sekuat itu. Jin Enming menoleh dan memandang Jericho Lee dengan gembira, "Nak, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk memenangkanku sekarang? Jika kamu tidak mengaku kalah, panggil pasienmu sekarang, dan biarkan aku melihat bagaimana kamu berjuang." Dalam hal ini, Jericho Lee, yang hendak meminta tuan rumah untuk mengatur agar pasien masuk, langsung mengerutkan kening. Melihat wajah arogan Jin Enming, Jericho Lee mengerutkan kening. Ini benar-benar dorongan. Tuan rumah, jangan buru-buru menelepon pasien, biarkan dia kembali lagi nanti. Mulut Jericho Lee menjadi dingin. Tampaknya jika dia tidak memberi orang ini pelajaran yang menyakitkan, dia tidak akan tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Pembawa acara tercengang, ada apa? Apakah dokter Lee sedang tidak enak badan? Atau... Jin Enming segera menunjukkan cibiran mencemooh dan berkata, "Saya khawatir, saya takut, saya takut, saya takut. Aku takut, aku takut, aku takut, aku takut. Aku tahu aku tidak bisa menang, jadi aku berpikir tentang bagaimana menemukan jalan untuk diriku sendiri." Ya, pasti. Di antara penonton kerajaan Han, semua orang bersorak. Jelas sekali. Tapi wajah Jericho Lee tenang, dan matanya yang dingin menyapu Jin Enming yang gembira, "Jangan khawatir, aku bertanya padamu, apakah perawatanmu sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihatnya? Penyakit pasien sangat rumit, tidak hanya menderita karena lembab dan dingin, tetapi juga karena kekurangan Qi, tuberkulosis paru, penyakit jantung koroner, dan komplikasi lainnya. Tetapi meskipun penyakitnya sangat rumit, saya yakin aku bisa menyembuhkannya. Selama kamu memberiku waktu paling lama 2 bulan, aku akan mengobatinya satu persatu dengan 5 jarum, dan kemudian aku bisa menyembuhkannya." Jin Enming mengucapkan kata-kata ini dengan sangat cepat, seolah ingin membuktikan sesuatu. Matanya menatap Jericho Lee, mendominasi dan menghina. "Bagus sekali, Dokter King. Layak menjadi Raja Jarum di Kerajaan Dingin. Ini sangat kuat. Tidak bisakah Tiongkok menang sekarang?" Penonton yang dingin bersorak bangga, seolah-olah mereka telah melihat kemenangan. Tapi Jericho Lee mencibir, memalingkan matanya, mengacungkan jempol, dan mengangguk. Dia terlihat lebih sombong, "Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menggunakan akupuntur di hadapanku? Bagaimana kita bisa saling membantu? Apa katamu?" Wajah Jin Enming tiba-tiba pingsan. "Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu apa itu akupuntur sebenarnya." Jericho Lee melangkah tepat di depan pasien dan mengeluarkan jarum perak keluarganya.
Melihat ini, Jin Enming terkejut, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, ini adalah adegan untuk menyembuhkan pasien. Tidak mungkin. Anda bisa menyembuhkannya juga. Saya baru saja menggunakan teknik akupuntur terkuat di Republik Tiongkok yang dingin. Bahkan jika Anda orang Tionghoa, Anda tidak dapat menandinginya. Jin Enming memerah dan memarahi dengan dingin. Idiot selalu terobsesi dengan kepercayaan diri. Jericho Lee terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia memutar jarum perak dengan ringan. Ki aslinya mengalir dari lengannya dan mengalir ke jarum perak. Ki yang asli mendesak, jarum perak segera mengirimkan getaran ringan, cahaya keemasan memancar dari jarum perak, sungguh ajaib. Lihat, jarum perak itu bersinar. Bagaimana jarum perak itu bisa bergerak? Tanda tanya petik 2. Tiba-tiba penonton membuka panci sambil berseru. Ini. Jin Enming yang tadinya geram kaget saat melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Kemarahannya lenyap, hanya menyisakan wajahnya. Penuh kengerian Jericho Lee memegang jarum perak, seolah-olah tidak ada orang lain, seolah-olah memasuki dunia yang aneh. Dia meletakkan tangannya di bahu dan pergelangan tangan pasien. Setelah diagnosis denyut nadi sesaat, jarum perak naik turun dan menembus titik akupuntur di lengan pasien. Dia mengambil beberapa jarum perak lainnya, menjentikkan jarinya dan dengan cepat menjatuhkan jarum tersebut. Begitu seorang ahli bergerak, tidak ada yang tersisa. Teknik terampil dan kekuatan tusuk jarum Jericho Lee segera membuat semua dokter TCM di tempat kejadian menatap dan menahan napas. Berdengung. Katupnya terdiri dari 13 jarum, dan jarum perak berayun dengan frekuensi yang aneh. Pemandangan ajaib itu langsung menarik perhatian semua orang. Mereka sangat terkejut, bagaimana jarum perak ini bisa berayun. Jahitan yang aneh. Pada saat ini, mata Jericho Lee tiba-tiba berubah. Dia mengambil 9 jarum perak lagi, mengisinya dengan ki asli, dan jarum perak itu bersenandung. Apakah itu? Dia akan meletakkan 9 jarum perak pada saat yang sama. Ya Tuhan, sungguh kacau. He Longyan dan Yin Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berbicara. Jericho Lee sama sekali mengabaikan ekspresi dan komentar orang-orang, dan berkonsentrasi pada jarum perak. Ada lampu merah panas pada 9 jarum perak. Pada saat tertentu, lengannya bergetar, dan 9 jarum perak terbang menjauh dari telapak tangannya. Ding ding ding. Jarum perak menusuk 9 jarum pasien titik akupuntur yang berbeda secara mantap dengan kekuatan yang sangat akurat. Tangan ini membuat seluruh penonton terdiam. Bahkan orang awam pun dapat melihat bahwa ketika dia menerapkan 9 jarum perak pada saat yang sama, dia dapat menembus titik akupuntur dengan akurat. Keterampilan sihir macam apa itu? Saat ini, Jin Enming berkeringat dingin dan wajahnya seputih kertas. Dia jelas kaget. Pasien tiba-tiba berkeringat deras. Tempat penusukan jarum perak membuat kulit menjadi merah. Keringat besar keluar dari lubang jarum dan mengalir melalui area kulit yang merah. Langsung terbakar menjadi uap air. Tunjukkan padaku. Sulit membayangkan betapa panasnya area merah itu. Adegan berikutnya, yang lebih ajaib terjadi. Setelah transpirasi uap air, dan area merah, membentuk-bentuk firebird. Bagaimana tanda merah itu membentuk seekor burung? Apa jenisnya? Tusuk jarum kan? Kerumunan itu melebarkan mata penasaran mereka, tercengang. Dengan transpirasi uap air, flamingo melebarkan sayapnya, seperti seekor flamingo melebarkan sayapnya. Keringat pasien semakin deras, dan tak lama kemudian permukaan kulitnya meresap. Dengan lapisan lumpur gelap. Bab 605. Ada apa denganku? Pasien panik. Jericho Lee tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, jangan panik. Ini adalah benda kotor di tubuhmu. Hanya jika kamu menyingkirkannya, kamu bisa menjadi lebih baik. Oh, pasien merasa lega. Segera dia menemukan bahwa tangan dan kakinya memiliki kekuatan, dan dia dapat mengangkat tangan dan kakinya dengan fleksibel. Dia sangat terkejut dan berseru, kakiku sepertinya jauh lebih nyaman. Tentu saja, kata Lee sambil tersenyum. Pada saat ini, wajah pucat Jin Enming tidak dapat melihat bekas darah, seluruh tubuhnya hancur, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin, sihir macam apa yang kamu gunakan? Sihir. Wajah Jericho Lee menjadi dingin. Lalu kenapa kamu tidak melakukan trik sulap untuk membuatnya lebih baik? Jin Enming tercekat tak bisa berkata-kata, raungan hampir histeris, dia tidak baik. Mereka yang pantang menyerah tidak akan menitikkan air mata saat tidak melihat peti mati. Jericho Lee menemukan bahwa orang-orang di negara dingin ini berpikiran sempit dan sombong, dan tidak mau rugi. Ketika Anda berada di atas angin, Anda akan gembira. Ketika Anda kalah, Anda akan menjadi bebek mati dengan lidah kaku, atau Anda akan mencoba yang terbaik untuk melunasi hutang, atau Anda akan memfitnah lawan Anda. Bagaimanapun juga, orang barbar adalah orang barbar. Pada saat ini, He Longyan mau tidak mau membuka mulutnya, Jericho Lee, apakah teknik tusuk jarummu adalah 9 jarum susaku yang legendaris? Tepat. Jericho Lee tidak heran jika beberapa orang bisa mengenalinya, karena ciri-ciri 9 jarum susaku sangat jelas terlihat. Siapapun yang mengetahui sesuatu tentang buku-buku kuno dapat mengenalinya. He Longyan tidak berbicara, adegan beberapa pengobatan Tiongkok tidak dapat menahan diri untuk tidak angkat bicara. Bagaimana mungkin? 9 jarum susaku sudah hilang selama bertahun-tahun.
Sebagian besar sikap pengobatan tradisional Tiongkok adalah skeptis, dan tidak ada yang memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, dampak kemunculan kembali metode akupuntur yang telah lama hilang terlalu besar. Mendengarkan pertanyaan orang-orang, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tahu banyak orang tidak percaya, dan saya tidak ingin membantahnya. Saya bisa membedakan yang sebenarnya dari yang salah. Tapi saya ingin membuat beberapa penyimpangan. Saat pria ini baru saja menusuk jarum, apakah Anda menemukan bahwa metode tusuk jarumnya sedikit mirip dengan metode 9 jarum Suzaku? Semua orang tercengang, dan seketika banyak orang yang tiba-tiba bereaksi. Sepertinya mereka baru saja melihat bahwa metode tusuk jarum Jin Enming memang agak mirip dengan 9 jarum Rosevins. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa metode tusuk jarum kasarnya berasal dari 9 jarum Suzaku. Kata-kata Jericho Lee sungguh luar biasa. Seluruh penonton gempar, dan Jin Enming sangat marah, brengsek. Jangan bicara omong kosong. 5 jarum pemadamanku adalah keterampilan akupuntur keluargaku. Bagaimana bisa itu berasal dari 9 jarummu? Jangan menyihir publik, kata-katanya segera menarik persetujuan penonton yang dingin. Jericho Lee memeluk tangannya dan menatapnya sambil tersenyum, 5 jarum. Itu nama tusuk jarum malangmu. Benar saja, saya hanya bisa menyebutkan nama seperti ini yang tidak bisa tampil di atas panggung. Jarum pertama Anda, tusuk melalui titik akupuntur, awalnya tidak ada 9 jarum Rosevins. 9 jarum Rosevins perlu ditusuk pada saat yang sama, yang sangat penting bagi Nettler. Ketika para pemula dari 9 jarum Suzaku jelas tidak memiliki kemampuan itu. Pada saat yang sama, 9 jarum diterapkan bersama-sama, dan disembuhkan dengan menusuk melalui titik akupuntur. Mulai dari akupuntur kedua, Hegu Point, Sang Yuan, Jalan Tongsan, mengatur ki dan darah, menusukkan jarum untuk memaksa racun, menguatkan ki dan kekurangan darah. Ini sangat mirip dengan jahitan pertama dan ketiga dari 9 jahitan Rosevins. Tetapi level orang itu terlalu buruk, hanya belajar secara kasar, tidak mempelajari intisarinya sama sekali. Orang awam tidak dapat memahami setiap kata, tetapi tidak ada satupun praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir yang bodoh. Mereka memikirkannya dengan hati-hati, dan mereka tahu bahwa kalimat Jericho Lee benar dan tidak ada sedikit pun kebohongan. Jin Enming benar-benar terkejut, kamu. Jericho Lee memandang pria ini sambil tersenyum. Ia mengaku sengaja memilih 9 jarum bunga Rosevins. Faktanya, dia memiliki teknik akupuntur lain yang lebih baik, dan efek terapeutiknya akan lebih baik daripada 9 jarum Rosevins. Tapi dia memilih 9 jarum Suzaku secara khusus untuk menjatuhkan Jin Enming. Kamu bohong. Ini akupuntur keluargaku. Kamu. Jin Enming sedang sekarat. Jericho Lee dengan santai memotongnya, ini sangat sederhana, karena 5 jarum pemadaman pada awalnya berasal dari 9 jarum Suzaku. Ini adalah metode tusuk jarum yang dipelajari nenek moyangmu di Tiongkok. Tapi dia tidak pandai dalam hal itu. Dia hanya belajar satu sedikit. Dengan ucapan ini, penonton di negara dingin menjadi sangat marah. Omong kosong. Apa yang Anda maksud dengan negara dingin? Saya juga mengatakan bahwa Anda belajar dari negara dingin kami tentang 9 jarum Suzaku. Ya, Dr. Jin Enming. Jericho Lee menoleh, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kasihan, sekelompok 3 budak bermarga, apa hak untuk berbicara di sini? Tidakkah kamu menghitung keutamaan nenek moyangmu? Tampaknya seluruh alam semesta benar-benar milikmu. Ini sama saja dengan provokasi yang merobek muka, penonton yang dingin dengan sendirinya berhenti, satu demi satu ledakan kemarahan. Sebaliknya, penonton Tiongkok sangat senang dan memiliki perasaan yang baik terhadap Jericho Lee, karena ia telah mengungkapkan isi hati mereka. Menghadapi penonton yang dingin, penonton Tiongkok langsung adu mulut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua belah pihak langsung bertengkar, dan suasana menjadi tidak terkendali. Namun di pusaran air, Jin Enming berdiri di tempat yang sama, seperti disambar petir. Faktanya, ketika saya pertama kali belajar mematikan 5 jarum, guru saya pernah mengatakan bahwa metode akupuntur ini berasal dari teknik akupuntur yang lebih maju, tetapi teknik akupuntur itu semerah bunga mawar dan semerah burung galak, yang sudah lama ada. Hilang. Semua kenangan di benaknya terhubung langsung, dan hanya kata-kata sang guru yang ada di benaknya. Adegan itu kacau balau. Pada saat ini, Mo Lingyan tiba-tiba menunjuk ke arah pasien dan berteriak, lihat. Pasien tampaknya baik-baik saja. Saya melihat Jericho Lee pergi ke sisi pasien, memeriksa sedikit, dan pembawa acara di sebelahnya berkata, mainkan baskom berisi air. Bagus. Setelah 2 menit, baskom berisi air hangat keluar. Jericho Lee berkata kepada pasiennya, basuh lumpur di wajahmu, lalu berdiri dan berjalan 2 langkah. Tidak, aku tidak bisa. Saat aku pergi, tungkai dan kakiku akan terasa serasa ditusuk jarum. Pasien menggelengkan kepalanya. Kamu baik-baik saja. Tidak bisakah kamu merasakan apakah kakimu tajam atau tidak? Jericho Lee menatapnya. Dalam keadaan linglung, pasien mengangkat kakinya di kursi roda dan memutarnya beberapa kali. Wajahnya tampak gembira. Kakiku sepertinya tidak sakit sama sekali. Keluar dari kursi roda dan berdiri. Suara Jericho Lee tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasien mencoba meregangkan kakinya. Begitu jari kakinya jatuh ke tanah, dia berdiri dengan tangan di tepi kursi roda dan berjalan 2 langkah dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali.
Saya sangat gembira dan berjalan bolak-balik beberapa langkah. Ah, kakiku tidak sakit. Tidak sakit sama sekali.